Jadi sekarang memang itu pembelajaran tidak mengenal ruang dan waktu. Dan kadang-kadang teknologi itu sederhana. Kalau anak-anak udah bisa pakai PowerPoint, itu sudah teknologi. Ya, masuk dalam sesi ketiga bersama Ibu Marin, dan kita akan lihat dulu video yang keluar dari orang tua, hambatan orang tua dengan belajar anaknya online ini. Oke. Sebagai orang tua, saya merasakan kesulitan atau kendala ketika anak sekolah online itu cukup berpengaruh ya, cukup besar gitu. Pertama-tama mungkin kita melihat semangat anak itu kurang seperti waktu dia sekolah offline. Dan kesulitan kita adalah untuk membangkitkan semangatnya, menyemangatin lagi supaya semangat belajarnya itu minimal paling nggak sama seperti ketika dia sekolah offline. Karena masalah-masalah dia, karena masalah-masalah pelajaran, teknis, itu yang bikin semangat anak-anak banyak turun gitu kan. Itulah tugas kita sebagai orang tua untuk menyemangatinya. Jadi satu masalah, jadi satu kendala. Seringkali kita sulit untuk membangkitkan semangatnya lagi gitu kan. Selain itu, mungkin sebagai orang tua kita juga punya waktu yang terbatas, apalagi seperti saya misalkan, saya juga harus bekerja, harus ngurusin rumah tangga, harus ngurusin anak-anak. Membagi waktu itu menjadi satu masalah juga. Ketika mereka harus sekolah online, otomatis waktu kita lebih ada yang tersita untuk ambil bagian, mengawasi, menemani, bahkan mungkin membantu support dia dalam hal tugas-tugas, mendampingi. Nah, itu menjadi satu masalah juga dalam pembagian waktu kita. Jadi manajemen waktu kita cukup diacak-acak juga, harus kita atur lebih baik lagi. Kurang lebih itu sih yang menjadi kendala utama sebagai orang tua ketika anak-anaknya harus sekolah online. Itu Bu Marin, silakan Bu Marin. Iya, ya betul ya, semangat. Memang bagaimana membuat anak bersemangat, dan memang waktu mereka terbatas ya. Jadi kembali lagi, saya berpikir memang kalau membuat anak semangat itu memang kita harus menjadi koki. Kalau saya mengajar, saya harus menjadi koki yang tahu betul menu masakan yang tepat untuk anak-anak itu. Walaupun saya nggak bisa memberikan 100%. Karena dalam satu kelas itu kan sangat heterogen seperti itu ya. Jadi memang itulah tantangannya di online ini, gurunya kerja lebih keras, ya jauh lebih keras kerjanya. Dan waktu terbatas berkaitan lagi dengan penyajian materi. Kalau misalnya saya bisa memberikan materi yang materi pengajarannya itu yang cukup terbaca, itu mungkin siswa bisa memahaminya lebih baik seperti itu. Makanya kalau misalnya belajar fisika itu nggak bisa mulai dengan rumus dulu, itu nggak bisa ya. Kita harus mulai dengan fenomena yang ada, baru dituntun kepada perumusan itu sendiri. Karena kalau dengan rumus nggak paham ya susah untuk mengerjakan soal-soal. Kembali lagi, mengajar itu memang seni seperti itu ya, seni. Memang mengajar itu seni. Itulah dinamikanya mengajar. Disitulah dinamika kerja kerasnya, tapi sukacitanya juga. Karena paling senang tuh kalau dapat momen aha-nya anak. Wah, atau kalau lihat mereka. Jadi saya tuh sangat terhibur. Ya kembali lagi, saya kan tidak terlalu banyak ya beban mengajar karena saya punya kerjaan yang lain ya. Saya juga melatih guru dan saya membuat buku, menulis seperti itu. Jadi saya paling sukacita tuh ketika melihat
anak itu dapat sesuatu selama pembelajaran online. Dan itu yang dan saya juga sempat ada anak-anak itu hadir sebelum waktunya. Kalau misalnya jam 10 saya Zoom kan, saya masuk Zoom 9.55 itu udah hadir beberapa anak. Nah kadang-kadang memang semangat ini mesti dipelihara, tapi memang memelihara semangat itu sulit. Ada waktunya mereka turun kok. Jadi ada waktunya mereka sudah tidak terlalu semangat, walaupun materi menarik mungkin jenuh juga ya, karena kan tiap hari mereka harus belajar online. Iya. Nah seperti itu. Jadi memang kita harus memberikan kepada mereka hal-hal yang membangkitkan rasa ingin tahu, sehingga hari itu berjalan. Mereka tuh belajar itu sesuatu yang menggelitik mereka untuk ingin tahu dan belajar lagi. Nah itu mungkin mesti konsepnya di online learning ini ya. Jadi ketika dia tidak di dalam pembelajaran daring, dia tahu apa yang harus dia lakukan di rumah. Nah kalau anak-anak yang hanya melihat belajar itu tidak membawa sesuatu yang membuat hidup mereka lebih bergairah, jadi kita kan harus membuat murid ini hidupnya lebih bergairah dengan online. Oh ternyata ada seperti itu ya, saya pengen lebih tahu lagi. Nah, jadi kalau tidak merasa bergairah hidupnya ya sudahlah. Jadi mungkin mereka main game, apa. Jadi tidak melihat bahwa ada banyak hal yang bisa mereka gali dalam sehari-hari dari pembelajaran mereka. Kalau tadi ungkapan dari orang tua itu Bu, dia khawatir anaknya ini bagaimana ya masa depannya gitu sih Bu. Oh, belajar itu sebenarnya tidak mengenal ruang dan waktu. Oke. Ya. Belajar itu tidak, justru karena itu kan ada distance learning dan sebagainya, online learning. Sebenarnya kan online learning itu sudah lama dilakukan. Di pandemi aja ini yang dia menjadi sangat intens gitu. Jadi memang sudah ada, jadi dengan online learning itu sudah ada flip classroom. Kalau flip classroom itu dibalik, kan biasanya PR dibuat di rumah, di sekolah diajarin apa teori. Nah ini sekarang dibalik. Di rumah dia belajar teorinya, nanti di sekolah dia mengaplikasikannya. Jadi sekarang memang itu pembelajaran tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi tidak perlu khawatir, ya tidak usah khawatir. Pembelajaran itu tidak mengenal ruang dan waktu memang sekarang. Ya tapi mungkin yang dikhawatirkan ini ya, anaknya mungkin tidak sampai level tertentu ya. Iya itu yang dikhawatirkan, nggak sampai level tertentu sehingga dia ya. Ini bagaimana dipacu lagi anaknya ini. Iya. Padahal dia sibuk dari kerja dari pagi, ya istilahnya pergi dengan bulan, pulang dengan bulan juga gitu loh. Iya, sebenarnya kan seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Betul. Tidak hanya anak-anak kita, jadi seluruh dunia menghadapi hal. Saya suka cerita ke ibu saya kasihan sama anak. Kata ibu saya, dulu kami zaman perang 4 tahun kami nggak sekolah. Jadi ibu saya itu kelahiran tahun 40, jadi waktu masuk sekolah teman saya udah tua-tua semua. Karena sekolah berhenti, jadi memang keadaan sekarang malah jauh lebih baik karena tetap bisa belajar kan. Jadi memang tetap bersyukur gitu, kita sangat dimudahkan oleh teknologi. Sebenarnya anak-anak itu kalau mau belajar gampang, tinggal minat belajarnya. Itu gadget itu digunakan untuk belajar atau untuk main game, medsos, padahal kan ini banyak sekali informasi di dalam gadget. Oh sudah sangat open sekarang informasi-informasi yang apa yang kita mau cari, wah udah Google itu udah kayak perpustakaan aja. Bahkan mau cari aplikasi interaktif juga. Ya. Makanya itu kembali ke anaknya lagi berarti. Iya kembali ke anaknya. Dan memang itu kembali lagi saya tadi katakan, saya sebagai guru sebagai koki harus tahu masakan yang cocok. Bagaimana membuat dia mau belajar, bagaimana membuat dia mau tertarik, itu memang kerjaan tidak gampang. Kerjaan sulit memang itu, bagaimana membuat mereka mau belajar. Seperti memang itu. Sih ada keluarga-keluarga yang cukup berada, mereka biasanya hire guru pendamping anak selama online gitu. Iya, tapi sebenarnya di satu sisi ya, belajar di screen itu kadang-kadang lebih jelas loh untuk anak-anak. Karena kan tuh layarnya di depan matanya kan, guru nerangnya itu kan di depan mata. Kalau di kelas kan dia duduk di belakang. Jauh ya. Sebenarnya apa ya, mesti berpikir seperti itu. Memang kalau anaknya yang suka belajar dia senang, karena kan saya sedang ada mengajar anak juga itu luar biasa, suka sekali belajar. Dia memang les privat ya, itu sangat suka, padahal belajarnya online begitu.
belajar 1,5 jam dia tetap aja mau lototin ya, memang itu beda-beda. Tapi makanya kita mesti bawa pembelajaran itu dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Itu harus sekali dibuat dekat dengan kehidupan mereka sehari. Sehingga mau nggak mau mereka akan tertarik untuk belajar semalas-malasnya. Tidak pedulinya, ini ada hubungan dengan kehidupan saya. Makanya banyak sekarang dikembangkan strategi-strategi pembelajaran. Ya. Wah, ini menarik nih Pak Peter. Jadi memang menarik Pak, sangat. Jadi guru itu mesti bagaimana mengaktualisasikan pelajarannya itu ke dalam kehidupan sehari-hari ya, menghubungkannya itu, kolerasikan gitu. Dan ini ini betul-betul guru pun juga pendidikan tuh harus berubah ya dengan pandemik ini ya. Guru, muridnya juga harus berubah juga cara berpikirnya, cara ininya, terus orang tuanya juga. Wah, ini memang semua harus berubah ini Bu Marden ini. Satu lagi, teknologi tidak menggantikan guru. Teknologi. Jadi saya tidak mau putar YouTube. Ini kamu belajar, enggak. Saya guru, YouTube itu saya akan gunakan sebagai materi pembelajaran saya, bukan gantikan saya mengajar. Nah itu jadi kalau saya berarti kalau misalnya video menggantikan, saya sebagai guru perannya seperti apa? Tapi saya selalu menggunakan YouTube untuk menggiring mereka belajar. Nah itu saya punya prinsip seperti itu dengan teknologi ya. Teknologi itu teknologi itu tidak menggantikan guru. Dan kita itu online jangan terjebak kepada penggunaan teknologi. Teknologi itu kan alat untuk membantu. Yang penting isi apa yang kita berikan dalam teknologi itu yang paling penting. Isinya apa ini? Dengan teknologi yang kita gunakan apa isinya? Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang teknologi itu sederhana. Kalau anak-anak udah bisa pakai PowerPoint itu sudah teknologi. Anak-anak sudah bisa kerja di Google Slide, kerja kelompok, kolaborasi bersama-sama kerjakan di Google Slide. Itu sudah teknologi. Jadi pemahaman kita teknologi itu jangan kita berpikir yang sangat canggih, tidak seperti itu selalu. Tapi itu supaya anak-anak sudah menggunakan teknologi. Nah, bagaimana itu dioptimalkan? Jadi makanya misalnya ada pembelajaran itu adalah saya minta mereka pakai Excel misalnya soal fisika, tapi saya minta mereka buat grafiknya dengan Excel. Excel kan gampang sekali, sangat sederhana kan. Itu dibiasakan saja dalam anak-anak, karena kan mereka sudah terbiasa teknologi kan seperti itu. Lalu ada aplikasi yang interaktif. Aplikasi interaktif itu untuk menolong mereka pahami konsep fisika. Dan memang sekarang katanya ada aplikasi, jadi kalau kasih soal tanya di Google keluar jawabannya. Betul. Sekarang apa aja Bu, kata teman saya, anak saya cari soalnya ini. Makanya kalau diberikan soal yang sama seperti Google yang dia download itu, dia udah pasti tahu jawabannya. Jadi memang buat soal pun memang harus dipikirkan betul ya. Jadi saya misalnya kasih soal kepada mereka belajar fisika SMA kelas 11. Kenapa suster-suster itu sering mengalami nyeri punggung bagian bawah? Ya, nyeri punggung bagian bawah. Kenapa? Itu saya tanya dalam soal UTS. Ya, karena kan itu berhubungan dengan momen gaya. Jadi karena dia punya posisi yang salah dalam misalnya mendudukkan pasien, maksudnya pasiennya dari tidur mungkin naik terus atau untuk menuntun pasien. Jadi bebannya itu banyak bertumpuk di otot bawahnya, sehingga itu membuat dia bisa merasakan nyeri punggung bawah. Nah itu jadi ya saya pikir itu lebih real untuk mereka ya. Oh berarti kalau saya berbicara momen gaya, karena biasanya kalau soal momen gaya itu balok-balok terus tuh, balok-balok sama ada tali ya gitu. Padahal kita bisa buat lebih aplikatif seperti itu. Kenapa pemain tenis itu sering merasa nyeri di sini? Itu karena gerakannya kan stretch, tarik, rentang, ditekuk, merentang, ditekuk. Nah itu kan karena dia gunakan momen gaya yang berubah-berubah. Nah seperti itu menyebabkan tenis. Jadi
ilmu pelajaran tuh nggak ada habisnya kalau mau digali, dan sudah membuat korelasi dengan, misalnya walaupun dia belajar fisika, itu harus ada korelasinya dengan biologi, dengan kimia, dengan matematika. Jadi jangan anak bilang ini, saya tuh nggak mau masuk biologi karena biologi itu hafalan. Oh, saya nggak mau masuk fisika karena fisika itu berhitung. Oh, itu salah sekali, sangat salah berpikir seperti itu. Ilmu itu nggak seperti itu. Jadi memang kalau karena saya kebetulan di sains, kita harus membuka mata mereka lihat. Sains itu tidak hanya fisika, walaupun sedang belajar fisika. Sains itu ada biologi, ada kimia. Bagaimana perpindahan panas di dalam tubuh. Dan biasanya kan perpindahan panas yang kita jelasin di luar tubuh. Ini kalau dalam tubuh manusia perpindahan panas itu seperti apa? Nah, yang topik-topik seperti itu akan sangat menarik, ya. Jadi memang mesti dibuka. Memang untuk menyiapkan itu lama waktunya, karena mesti banyak belajar. Iya, iya. Wah, ini kita sangat ditolong nih banyak Pak Peter. Banyak sekali. Jadi seorang guru itu memang seperti chef ya, jadi harus mengolah menu-menu yang ada, bahan-bahan makanan yang ada terus diolah untuk yang bisa menarik anak-anak gitu sih. Iya, betul, iya. Betul. Ya, Dan apalagi dengan model pengajaran seperti ini, guru-guru diajak untuk membuat inovasi di dalam mengajar. Iya. Ya kan, kalau dia mengajar secara yang normal di kelas, dia mungkin nggak bisa bikin inovasi apa-apa. Tapi dengan adanya teknologi seperti ini, mungkin sebelum pelajaran dibuat, dia seperti kayak Bu Marlin tadi, dia ambil contoh ini digambarkan sehingga akhirnya orang mengerti. Ambil contoh-contoh sambil dijelaskan digambarkan, akhirnya orang mengerti kayak gitu kan, itu lebih gampang, lebih komunikatif lagi kepada muridnya, apalagi kan udah dekat begini ya. Gimana Bu Marlin, betul ya gitu ya, bisa enak gitu ya? Iya. Iya, betul. Ya, itulah seninya mengajar. Seninya mengajar. Memang. Benar. Repotnya kalau gurunya nggak buka inovatif, Pak Andi. Betul. Wah, repot. Akhirnya yang dia pikir mengajar di kelas sama di ini sama, cuma dipindahkan saja. Ya udah, anaknya ngantuk, akhirnya ditutup tuh kameranya. Iya, mungkin barangkali pelatihan guru tuh bisa membantu guru. Ya, betul. Jadi karena kan ada yang bisa memberitahu begini, jadi mungkin mereka juga kesulitan waktu ya, karena kan apalagi kalau ibu-ibu kan dia harus urus keluarganya juga kan, tidak hanya urus sekolah ya. Saya sih kebetulan memang saya punya banyak waktu untuk belajar. Itu salah satu kelebihan saya ya. Jadi saya tidak direpotkan dengan anak karena anak saya kan sudah besar seperti itu ya, dan ya ada banyak. Saya memang dalam posisi yang menguntungkan sehingga saya bisa punya waktu belajar itu memang. Jadi saya bisa eksplorasi. Tapi eksplorasi itu membuat bahagia loh. Kalau bisa eksplorasi pembelajaran, ada sukacita tersendiri seperti itu. Saya sukacita banget kalau bisa eksplorasi, itu me time-nya saya tuh. Kalau eksplorasi mata pelajaran. Ya. Bagus Pak, bagus, sangat menolong ini. Jadi ada memberikan wawasan bagaimana untuk guru-guru untuk bisa mengeksplor ya. Yang Ibu Marlin bilang. Dan yang satu lagi tadi yang saya ingin garis bawah itu yang Ibu Marlin bilang, jangan berpikir seolah-olah teknologi menggantikan guru. Justru guru yang harus bisa mengajar siswanya untuk mengembangkan memakai teknologi itu untuk sesuatu yang bermanfaat gitu sih. Betul. Iya. Karena guru teknologi itu tidak tergantikan memang. Jadi menjadi guru termasuk pekerjaan yang nggak akan punah. Oh iya, betul. Pekerjaan yang lain bisa diganti ya. Ya, guru tidak. Guru tidak. Ya, berbahagialah jadi guru, nggak akan nganggur. Nggak akan nganggur ya. Iya, nganggur betul. Ya. Baik, Bu Marlin, terima kasih untuk waktunya dan sharingnya. Kami sangat diberkati dan kita terus berharap guru-guru juga akhirnya dimotivasi untuk mengembangkan diri lebih bagus lagi, mengeksplor dengan belajar ya, bagaimana dengan tantangan yang ada ini. Justru tantangan pandemik ini membuat mereka jadi lebih naik lagi, lebih maksimal lagi gitu lah. Ya, mau nggak mau dipaksa. Kita dipaksa. Pandemi ini memaksa. Saya orang gaptek dulu, nggak mengerti teknologi. Akhirnya ya mulai sedikit-sedikit harus belajar teknologi. Kan kalau usia seperti saya suruh belajar teknologi kan, gimana anak-anak muda sekarang kan cepat kalau belajar teknologi kan. Ya, tapi harus belajar memang. Betul. Ya, belajar itu pekerjaan yang menyenangkan kok.
Nah, ini dia belajar pekerjaan yang menyenangkan. Hobinya belajar. Ya, Pak Peter, ya kita sangat diberkati melalui Ibu Maren ini. Kita ada lagi nanti kita sama-sama dengan suaminya Ibu Maren, Pak Joko, karena punya apa tadi Pak Peter bilang apa seni Lukis. apa Ya. lukis yang luar biasa juga ya, karena punya apa jangkauan tentang menjelaskan kerajaan Allah melalui seni lukis juga itu. Kita ini. Kemarin terima kasih untuk waktunya dan sharingnya. Tuhan Yesus berkati. Pak Peter, Tuhan berkati. Ya, sampai jumpa semuanya. Ya, baik.